tentang metode pendidikan, yaitu metode kisah atau cerita. Nah, dalam Quran surat Al-A'raf ayat 176 sampai 177 membahas tentang salah satu metode pendidikan, yaitu metode kisah atau bercerita. Lalu ada beberapa hal atau pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, diantaranya yaitu yang pertama, apakah Bapak atau Ibu menggunakan metode kisah atau cerita ketika berdakwah atau mengajar, dan apa alasannya? Pertama itu langsung saya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga waktu yang telah disampaikan kepada saya sedikit menjawab terkait materi yang tadi sudah disampaikan terkait pertanyaan tentang metode. Ini langsung menurut metode kisah ya, atau dalam metode pendidikan itu sebetulnya banyak sekali hal-hal yang sifatnya prinsip, karena metode ini akan mengembangkan anak hal yang positif untuk bisa minat daripada pendidikan anak itu tersampaikan. Nah, salah satunya adalah metode kisah. Kebetulan saya mengajar di MTS atau di sini MTS Makanan Balok. Di situ kalau melihat metode kisah ini pasnya atau tepatnya itu bisa di materi bahasa Indonesia maupun bahasa atau SKI atau sejarah budaya Islam. Namun itu bisa dikolaborasikan. Jadi tidak semua metode itu harus menggunakan kisah atau cerita, karena kita harus bisa melihat kondisi dengan materi yang akan disajikan. Jadi suatu contoh, kebetulan saya ilmu pengetahuan alam itu bisa dijadikan materi itu, tetapi sedikit hanya sebagai prolog atau penyemangat anak biar motivasi belajar daripada. Jadi kita bisa mengemas daripada metode itu sebaik mungkin, bisa merangsang daripada minat belajar anak itu, karena metode ini sangat sebetulnya klasik sekali, artinya dari zaman dahulu itu sudah ada dari sistem CBSA, kemudian sekarang sistem yang sekarang KTSP itu menggunakan metode sekarang sudah luar biasa, sudah dikolaboratif. Jadi pada prinsipnya kami yang di sekolah sanawiyah itu menggunakan metode tersebut itu melihat materi yang akan disajikan. Jadi tidak semua itu materi harus menggunakan cerita. Ini tuh. Berarti Bapak tidak semua pelajaran menggunakan metode kisah? Iya, melihat materi yang akan disampaikan. Baik, lanjut pertanyaan kedua. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh metode kisah atau cerita terhadap kemampuan berpikir anak? Nah, kalau pas materi terkait dengan yang disampaikan kemudian harus menggunakan metode kisah, ini yang perlu digarisbawahi ini kan akan merangsang alur cerita, ini akan merangsang motivasi anak itu menangkap materi yang akan disajikan, menangkap materi yang nantinya akan membuahkan pemikiran-pemikiran yang positif, bahwa ya dari kisah itu nanti akan disimpulkan bahwa materi akan tersampaikan dengan maksimal. Karena beberapa hal yang perlu digarisbawahi ini dengan alasan apapun itu harus sesuai dengan materi yang disajikan. Jangan sampai materi A itu nanti sampai merangkak dengan materi-materi yang lain yang tidak ada korelasinya. Yang terpenting buat nanti berpikir anak itu sebetulnya kerangka cerita ini harus dikemas dulu. Mungkin itu. Berarti pengaruh metode kisah ini dapat berpengaruh. Ya kalau pas materi yang tepat dengan dasar
dengan materi itu sangat penting sekali. Tetapi manakala materi tersebut tidak ada korelasinya dengan cerita, itu kita harus menghindari. Cuma hanya kita mereplay kembali materi-materi sebelumnya, mengkaitkan materi dari awal hanya sebagai korelasi atau hubungannya dengan materi sebelumnya. Karena efek ketika terlalu semua diceritakan atau semua dengan menggunakan metode kisah, ini kadang malah materi inti itu malah buyar. Jadi ada efek yang tidak baik ketika semua harus diceritakan dengan kisah. Baik, cukup. Selanjutnya pertanyaan ketiga, menurut Bapak apa saja kekurangan dan kelebihan dari metode kisah atau cerita tersebut? Kalau berbicara dengan materi IPA itu sebetulnya sedikit banyak itu sudah jelas, itu lebih condong kalau IPA yang eksak itu kan kita bermain pola pikirnya hal-hal yang pasti, tidak bisa di situ membuat prolog kisah-kisah keluar atau melebar. Jadi kalau bisa fokus dalam materi. Tapi kalau misalnya materi yang lain kayak SKI atau sejarah Islam, itu hampir harus ada prolog daripada metode ini. Jadi kelebihannya kalau menurut saya itu melihat materi dan mapelnya itu sendiri, karena bagaimanapun juga tidak semua mapel atau materi itu harus dipisahkan, diceritakan dengan bisa. Jadi lihat materi dan pembelajarannya tadi. Baik, berarti setiap pelajaran itu saat menggunakan metode kisah ada kekurangan dan kelebihannya sendiri. Baik, cukup dari wawancara saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bapak. Mohon maaf jika mengganggu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Maaf, saya mengganggu waktu Ibu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ikrimah Azahro. Nah, bisakah saya meminta untuk meluangkan waktunya Ibu sebentar? Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan mengenai Quran Surat Al-A'raf ayat 176 sampai 177 yang membahas tentang salah satu metode pendidikan, yaitu metode kisah atau cerita. Nah, sebelumnya, metode kisah adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak didik. Keterlibatan anak terhadap dongeng yang diceritakan akan memberikan suasana yang segar atau menarik dan menjadi pengalaman yang unik bagi anak. Lalu, ada beberapa hal atau pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, yaitu yang pertama, apakah Ibu menggunakan metode kisah atau bercerita ketika Ibu mengajar dan apa alasannya? Ya. Pertanyaannya cuma satu apa lebih dari satu? Lebih dari satu. Satu-satu dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Akan saya jawab, Mbak Ikrimah. Perlu diketahui bahwasannya tidak semua materi harus menggunakan metode dongeng. Tetapi ada memang beberapa materi yang perlu menggunakan metode dongeng. Itu pun harus melihat situasi dan kondisinya. Karena untuk zaman sekarang ketika kita mendongeng tetapi kondisi anaknya tidak fokus ke arah kita, maka kita kayaknya gimana ya, dongeng tapi tidak direspon dengan baik. Tentunya harus pandai-pandai bagaimana saya bisa mendongeng tetapi saya dongeng saya atau kisah yang akan saya sampaikan bisa menarik ke anak. Salah satunya ya tentu dengan bagaimana gayanya kita kayak gitu. Jadi kita tidak cuma dongeng kayak orang baca buku, tetapi dengan ekspresi, dengan penuh gaya juga. Apalagi kalau saya pribadi, untuk beberapa tahun memang fokus di kelas 1. Jadi kalau saya bercerita, itu tidak saya hanya bercerita pakai ekspresi yang monoton saja atau datar saja, tetapi saya mengekspresikan dengan semua gerak dan anggota tubuh saya.
itu nanti yang bisa membawa daya tarik ke anak, sehingga nanti anak pun ada respon baliknya ke kita. Jadi intinya tidak semua materi bisa disampaikan dalam bentuk dongeng, tetapi hanya materi-materi tertentu. Dan itu pun kalau kita mau mendongeng, kita harus punya ekspresi yang lebih agar bisa menarik ke anak dan bisa berinteraksi kayak gitu. Jadi tidak hanya dongeng saja, tapi tetap diajak interaksi kayak gitu. Itu alasan saya tidak semua materi, tetapi ada beberapa materi dan dasarnya ya harus seperti itu. Pokoknya harus ekspresif dan diajak interaksi. Insya Allah nanti lebih mudah untuk diterima sama anak-anaknya. Oh, berarti Ibu menggunakan metode kisah atau bercerita ini, tetapi tidak semua pada Iya, tidak semua bisa, dan itu juga lihat situasi dan kondisi kita. Kadang kalau moodnya seorang guru mau mendongeng atau mau menceritakan sesuatu tapi tidak mendukung, itu kan sama aja ya kurang maksimal. Jadi keduanya atau fokus utamanya ke guru adalah kita memang harus bisa moodnya baik, moodnya bagus, jadi ekspresinya penuh ke anak, insya Allah nanti bisa lebih diterima kayak gitu. Baik, lanjut pertanyaan kedua. Oke. Menurut Ibu, bagaimana pengaruh metode kisah atau cerita terhadap kemampuan berpikir anak? Itu tadi punya pengaruh yang besar. Tetapi jika caranya kita menyampaikan atau mendongeng penuh ekspresif, jadi itu lebih mengena. Itu menurut pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya mendongengkan sesuatu, terus kemudian saya menyampaikan beberapa pertanyaan dari apa yang saya ceritakan atau apa yang saya katakanlah dongeng ke anak-anak, itu nanti lebih enak, karena satu, dalam dongeng itu selain kita mengekspresikan sendiri, ada waktu untuk berdiskusi antara guru dan anaknya, jadi ada respon baliknya langsung kayak gitu. Menurut pengalaman saya secara pribadi nih, saya bilang secara pribadi karena mungkin pengalaman orang kan beda-beda ya. Itu seperti itu, yang kalau dongeng perlu ekspresif, terus diajak diskusi, ada interaksi antara guru dan anaknya, itu nanti hasilnya jauh lebih bagus daripada hanya memberikan materi tertulis, kemudian dikasih keterangan, terus diberi pertanyaan, disuruh baca sendiri. Itu lebih enaknya ya di dongengnya tadi, tapi memang tidak semua materi. Jadi walaupun pakai metode kisah, tetapi harus lebih aktif atau iya, ada interaksi. Tetap harus ada interaksi antara yang dongeng dan yang didongengkan itu tadi. Jadi responnya itu ada respon baliknya, itu enak kayak gitu, suasananya jadi hidup. Nggak monoton gitu ya Bu? Iya, mungkin dulu seperti itu. Ya. Baik, lanjut pertanyaan terakhir. Oke. Yang pertanyaan ketiga, menurut Ibu, apa saja sih kekurangan dan kelebihan dari metode kisah atau cerita yang Ibu gunakan pada peserta didik? Iya. Kalau yang pertama kita bahas dulu kelebihannya ya. Kalau kelebihannya tadi, jika moodnya guru itu bagus, terus interaksinya bagus dengan murid atau dengan si pendengar lah katakanlah, itu nanti respon baliknya lebih enak kayak gitu. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya ya atau kekurangan daripada metode mendongeng kita, dia kekurangannya adalah ketika seorang guru atau pendongeng tadi memang tidak menguasai yang akan didongengkan atau kisahnya tadi, itu nanti jadi gimana ya? Jadi susah untuk ditangkap sama anak. Kitanya saja kan nggak menguasai materi yang akan disampaikan atau tidak menguasai kisahnya, jadi anaknya nanti jadi tambah bingung kayak gitu. Bukannya nanti tambah semangat, tapi nanti jadi tambah buyar. Nah, itu mungkin kekurangannya seperti itu. Jadi yang harus dikuasai ya, kita memang harus benar-benar menguasai kisahnya atau dongengnya, biar nanti penyampaiannya juga enak dan didukung dengan muridnya kayak gitu. Dalam kekurangan menggunakan metode kisah itu, kadang peserta didik kadang ada yang ngantuk atau nggak memperhatikan gitu. Ya pasti ada yang ngantuk, ada yang nggak memperhatikan. Makanya pandai-pandainya si pendongeng tadi atau yang menceritakan tadi untuk jangan cuma dongeng saja, tetapi diajak interaksi kayak gitu. Ya. Jadi kesimpulan dari penggunaan metode kisah ini, kita sebagai guru ataupun calon guru harus
saat menggunakan metode kisah itu harus menguasai Ya, kita kuasai dulu. terus kayak nggak apa itu biar nggak monoton sama muridnya, biar berinteraksi gitu. Ya, betul. Iya. Interaksi jadi suasana hidup. Iya, di dalam kelas nggak yang ngantuk gitu mesti nggak. Iya. Baik, cukup sekian wawancara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu atas sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Askia Dewi, NIM 2320035. Di sini saya bersama Ibu Ustazah Miftahur Rahmah dari Kranji. Kali ini saya ingin bertanya-tanya mengenai salah satu metode pendidikan dalam Al-Quran yang tercantum dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 176 sampai 177 mengenai metode kisah. Untuk yang pertama, apakah Bumi menggunakan metode kisah tersebut? Jika iya, apa alasannya, Bu? Ya, menggunakan, tapi jarang sekali. Alasannya jarang sekali ini karena saya sendiri kurang begitu menguasai tentang metode kisah. Kalau menggunakannya dengan alasan bisa melatih daya serap dan daya pikir anak, bisa menambah imajinasi, mengembangkan daya imajinasi anak, bisa membuat suasana lebih akrab dengan anak. Tapi kalau keseharian jarang sekali, bisa dikatakan 1 bulan atau 2 bulan sekali pertemuan ada cerita. Baik, untuk selanjutnya, apakah metode kisah ini berpengaruh terhadap kemampuan berpikir anak? Kalau pengaruh bagi anak yang daya serapnya tinggi dan dia bisa konsentrasi, itu malah lebih bisa diingat, bahkan sampai anak tua bisa diingat. Kalau bagi anak yang kurang konsentrasi atau daya serap lemah, yo bercerita bubar. Apa sih kekurangan dan kelebihan dari metode kisah tersebut? Dalam metode kisah memang ada kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya dapat menjangkau jumlah anak yang relatif lebih banyak. Waktu yang tersedia bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Terus pengaturan kelas menjadi lebih sederhana. Guru dapat menguasai kelas dengan mudah. Itu di antara kelebihan cerita. Kalau kekurangan, anak didik menjadi pasif karena anak sering hanya mendengarkan, mendengarkan, tidak bisa mengutarakan pendapat. Beda dengan metode tanya jawab, jadi anak bisa mengeluarkan pendapat. Kurang merangsang perkembangan kreativitas anak. Daya serap anak dan daya tangkap anak berbeda. Itu di antara kekurangan metode cerita. Baik, terima kasih atas informasinya, Bu. Sekian wawancara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risna Robiatul Afridia dengan NIM 2320015. Di sini saya sedang bersama Bapak Ustadz Daroji dari Desa Rogandeng, Karangdedap. Jadi gini Pak, kalau saya lihat itu ketika berdakwah kan kadang menggunakan metode cerita atau kisah. Nah itu jadi alasannya itu apa ya Pak, penggunaan metode tersebut dan juga kelebihan kekurangannya. Waalaikumsalam. Ini alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Mbak Usna ya. Ini sekarang untuk tata cara kita mengajak orang lain, kalau di Al-Quran disebutkan ud'u ila rabbika bil mau'izatil hasanah. Ajaklah teman kita, saudara kita dengan tata cara yang baik. Atau kalau Rasulullah uswatun hasanah, tata cara yang baik agar yang kita ajak itu menyenangkan. Untuk metode, banyak metode yang humoris, ada yang kadang-kadang vokal naik turun, ada seperti orasi-orasi itu ada. Tapi kalau metode sejarah, kita diajarkan para alim ulama, para sholihin agar kita tidak lupa dengan sejarah kita, agar pertanggungjawaban kita, cerita-cerita itu mutasil ke atas nyampe Rasulullah. Makanya
Kalau metode-metode seperti sejarah itu agar kita sebagai generasi muda tidak lupa dengan asal-usul kita secara Islam, dari mana asalnya dari Arab, tapi di sini tetap pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Yang kita ambil adalah pelajarannya, bukan adatnya. Adat Arab punya sendiri, tapi Indonesia yang majmuk seperti ini punya tata cara sendiri yang diajarkan. Ini tata cara uswatun hasanah yang dipraktekkan oleh Wali Songo atau Wali 9. Dia mengajak dengan lemah lembut, tidak keras. Itu makanya berhasil di Indonesia dengan metode itu. Kalau sejarah, kalau kita nggak pakai sejarah, kita lupa. Itu sejarah Nabi Ibrahim harus pakai sejarah. Kalau enggak, dari cerita dari mana? Dikira orang lain kita mengarang, cerita fiktif bukan asli. Tapi kalau itu asli, di kitab diterjarakan ada tarikh Nabawiyah utawi tarikh Rasulullah, sejarah Rasulullah. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren yang seperti itu diajarkan. Hatta Rasulullah bagaimana dia makan, bagaimana itu diterangkan di kitab-kitab. Semuanya ada, makanya kebanyakan kalau yang mubaligh, penceramah, pendakwah ada pasti ya, di samping yang pakai humoris pasti ada yang pakai sejarah agar kita tidak lupa. Sedikit banyak ada yang pakai humoris biar nggak pada ngantuk, ya kan? Kalau cerita kita kadang-kadang jenuh, ya kan? Tapi kalau ada sejarah seperti Isra Mi'raj gini, kita tahu, oh ya, sebagai generasi muda mungkin cuma dia apa istilahnya itu lulus MI, cuma nggak pernah mondok, kan tahu sejarah. Jadi kita kalau tahu sejarah, maka kita tidak mudah dengan metode itu, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kita saling menghargai, pendapat satu bisa menghargai, walaupun itu non muslim, kita harus saling menghargai. Makanya itu dipakai sejarah ya, sejarah seperti itu. Dakwah atau ceramah mengajak itu kita agar tahu sejarah. Sebagai Rasulullah, dia ketika dia Fathu Makkah, pulang dari Madinah masuk ke Makkah, dia tidak mengejak parang orang Quraisy. Itu sejarah. Maka kita sebagai di Indonesia yang majmuk agamanya banyak, baik yang sekarang yang diakui ada 5, yang kepercayaan banyak, kita saling berdampingan. Itu namanya sejarah dari Rasulullah nyampe kita. Makanya kita sebagai generasi muda harus tahu sejarah. Walaupun metode itu ada yang pakai humoris agar tidak jenuh. Seperti itu. Semoga kita ini sebagai generasi muda jangan lupa sejarah Islam, baik apapun, baik Indonesia sebagai kita sebagai seorang yang Indonesia ini harus kita menjaga sejarah itu. Kalau lupa sejarah, kita lupa jati diri, akan terombang-ambing. Supaya kita kalau punya arah tujuannya kita harus punya sejarah. Makanya kita sebagai orang Islam, generasi muda harus pakai sejarah agar kita tidak lupa dengan sejarah asal usul kita itu. Ya, Berarti agar tidak lupa dengan sejarah Sejarahnya. Islam gitu ya Pak? Iya, asalnya Indonesia kan bukan negara Islam, tapi sekarang mayoritas di dunia 90%, bahkan yang paling banyak di Indonesia itu sejarah. Kalau kita tidak lupa sejarah, nggak tahu. Nah itu makanya sejarah itu asal usul. Asli agama itu dari Makkah sana Arab. Tapi kenyataannya sampai sekarang Arab pun masih orang non muslim masih banyak. Sekarang nyampe sekarang itu sejarah. Nyampe di Indonesia dengan metode yang tadi, yang pakai sejarah, enggak pakai kekerasan. Makanya di Indonesia yang dijalankan oleh Wali Songo, makanya diterima oleh masyarakat Jawa. Walaupun kreator berbeda, makanya Wali Songo di Indonesia pakai metode uswatun hasanah, suri tauladan, tidak pakai dalil-dalil, pakai tingkah laku, mengajak dengan kesopanan, terus pakai cerita seperti ini, itu sejarah.
agar kita tidak lupa dengan sejarah kita. Seperti itu. Terima kasih Pak Ya. atas informasinya, semoga bermanfaat bagi kita Ya. semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusna Rafiatul Adilya dengan NIM 232615. Di sini saya sedang bersama Ibu Anita Nara dari Desa Logandeng, Karangdedar. Jadi mau tanya-tanya terkait dengan metode pendidikan ya Bu. Kalau penggunaan metode kisah itu, alasan penggunaannya itu apa, kemudian kelebihannya dan juga efektivitasnya dalam pemahaman kepada anak itu seperti apa? Metode kisah kalau menurut saya itu kan dia bercerita kepada siswanya kan, jadi guru itu lebih mendominasi, maksudnya guru itu biasanya kan memberikan cerita kepada anak, misalkan dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, di situ kan sejarah. Biasanya kalau misalkan penggunaan metode yang pas menurut saya itu emang itu metode kisah. Kalau selain itu kan ya mungkin banyak, cuman kalau yang biasa digunakan sekarang seperti itu. Alasannya kenapa? Karena menyesuaikan dengan pembelajarannya menurut saya gitu. Terus ada kelebihannya. Kalau untuk kelebihannya apa ya? Setiap orang setiap murid ya atau peserta didik itu kan memiliki kemampuan yang beda-beda. Tingkat kecerdasannya, tingkat kepemahamannya itu kan beda juga. Kalau kelebihannya ya mungkin kecuali kalau misalkan ya gurunya itu kreatif memberikan kisah atau ceritanya dengan memberikan gambar melalui PowerPoint. Itu akan memberikan kesan yang menarik kepada siswanya. Jadi wah seneng gitu. Apalagi minat siswanya ya. Apalagi anak-anak di tingkat dasar ya, MI atau dasar itu biasanya dia kan lebih suka dongeng-dongeng gitu. Kalau misalkan ayo ibu kasih dongeng ini ya, cerita ini, dia akan antusias biasanya seperti itu. Mungkin kelebihannya itu. Terus kalau terhadap pemahaman ke anaknya gimana sih kalau menggunakan cerita itu, apa anak malah kayak bingung atau lebih bisa memahamkan? Kalau menurut saya ya, kalau ke situnya sih pemahamannya mungkin karena gurunya itu bercerita, mendominasi atau teacher center jadinya ya. Nah, itu menjadikan siswanya agak pasif sih menurut saya. Jadi pasif karena siswanya tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Kadang kayak bosan lah, dengarkan ngantuk lah kayak gitu ya. Terus juga tidak memicu kreativitas kepada siswa karena dia cuma mendengarkan aja. Gurunya tidak memberikan kesempatan untuk siswa berkarya atau apalah itu. Mungkin itu juga berpengaruh. Jadi kalau tingkat pemahamannya kepada siswa tergantung kemampuannya siswa, karena kan dia beda-beda kemampuannya. Ada yang gampang nyantol, gampang paham kayak gitu maksudnya ya. Gampang paham, setiap guru ngomong ini dia paham langsung. Ada yang siswa yang lama pemahamannya. Jadi kan ya beda-beda lah menurut saya itu, karena kemampuan siswa itu beda-beda gitu. Kecuali kalau misalkan si gurunya itu memberikan metode kisah atau ceritanya itu dikasih bumbu-bumbu, misalkan kayak gambar tersebut, mungkin siswanya akan lebih paham. Gitu. Jadi kalau untuk itunya tergantung dengan pemahaman siswanya itu. Betul. Karena tingkat pemahaman siswa kan beda-beda ya. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Semoga dapat dijadikan pembelajaran bagi saya dan juga teman-teman ketika nantinya hendak terjun ke dalam dunia pendidikan. Ya, sama-sama ya. Semangat terus.